Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dita Priyatnasari, mahasiswi jurusan Bimbingan dan Konseling di Universitas Indoprasta PGRI. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan hasil observasi konseling populasi khusus, di mana yang saya observasi ini merupakan klien dengan penyakit kronis atau penyakit tuberkulosis yang biasa disebut juga dengan TB paru. Latar belakang. TB paru merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru dan sebagian menginfeksi organ tubuh lain seperti pleura, kelenjar limfe, tulang, dan sebagainya. Penyakit ini sering dijumpai di negara berkembang, terutama Indonesia. Penyakit ini juga dapat menyerang semua jenis usia yang ditularkan melalui udara dan juga melalui droplet. Indonesia merupakan negara kedua yang menyumbang kasus tuberkulosis terbanyak di dunia setelah negara India. TBC termasuk penyakit kronis. Sifatnya tidak akut, namun gejalanya juga tidak tiba-tiba. Biasanya, gejala yang kita temukan pada pasien yang sudah lebih dari 2 minggu dengan gangguan lain, seperti sesak, nyeri dada, nafsu makan turun, dan berat badan juga turun. Adapun tahap pengobatan pasien TBC dibagi menjadi 2, di mana yang pertama itu tahap awal atau tahap intensif berlangsung sejak memulai pengobatan hingga 2 bulan, di mana pasien TBC diwajibkan meminum obat setiap hari. Lanjut di tahap selanjutnya sejak bulan kedua hingga bulan ke-6 atau lebih. Berikut adalah identitas klien populasi khusus, di mana identitas kami samarkan di sini dengan identitasnya di PS, usianya 24 tahun, beliau berjenis kelamin perempuan, seorang karyawan swasta yang beralamat di daerah Bogor. Baik, yang selanjutnya deskripsi karakteristik klien. Klien yang saya observasi ini bernama PS. PS berusia 24 tahun dan seorang karyawan swasta di salah satu klinik di Bogor. PS merupakan anak perempuan yang menjadi tulang punggung di keluarganya. PS merupakan seseorang yang periang, bekerja keras dan selalu bersemangat. Namun suatu ketika PS jatuh sakit, yaitu PS mengalami batuk yang tidak kunjung sembuh dan tidak mereda. Akhirnya PS berobat ke dokter, dan dari dokter PS didiagnosa penyakit TB paru. Karena diagnosa TB paru tersebut, PS merasa kecil hati, PS merasa malu, PS merasa tidak bersemangat, dan PS merasa putus asa. Karena PS berpikir bahwa dengan diagnosa tersebut, PS tidak bisa berkomunikasi dan tidak bisa bersosialisasi dengan baik terhadap rekan kerjanya, terhadap orang sekitarnya, bahkan dengan keluarganya. Akibatnya, ada beberapa permasalahan yang sering muncul yang dialami oleh PS. Yang pertama, PS menarik diri dari lingkungan karena malu dengan penyakitnya. PS merasa dengan diagnosa TB paru itu dapat menularkan kepada banyak orang dan dapat memberikan dampak negatif kepada seseorang yang dekat dengan dia. Dan PS malu karena diagnosa tersebut termasuk penyakit kronis. Yang kedua, asam lambung sering naik. Meningkatnya asam lambung, hal ini disebabkan karena beberapa faktor.
PS karena harus mengkonsumsi obat rutin selama 6 sampai dengan 9 bulan. Akibatnya asam lambung PS itu sering naik, di mana PS sering merasakan perih di lambung dan juga mual. Hal ini mungkin disebabkan karena efek jangka panjang maupun jangka pendek dari obat yang PS konsumsi. Yang selanjutnya itu karena dari pikirannya sendiri atau biasa sering disebut dengan psikosomatis. Permasalahan yang sering muncul selanjutnya adalah mudah lelah. Efek dari pengobatan TB paru atau efek dari penyakit TB paru tersebut adalah mudah lelah, di mana PS yang selalu bersemangat dalam bekerja dan selalu bekerja keras. Karena efek dari pengobatan tersebut, PS jadi mudah lelah. Akibatnya, hal itu dapat mengganggu dan menghambat pekerjaan dan kegiatan yang biasa PS lakukan. Selanjutnya ada nyeri dada dan terkadang sesak. Karena kelelahan tersebut, hal ini menyebabkan PS sering mengalami nyeri dada dan terkadang sesak. Karena pada dasarnya TB paru itu menyerang paru-paru, di mana paru-paru itu merupakan sistem pernafasan. Akibatnya, PS merasa nyeri dada dan sesak. Dari beberapa permasalahan yang sering muncul tersebut, di mana PS menarik diri dari lingkungan karena malu dengan penyakitnya, karena asam lambungnya sering naik, lalu mudah lelah, dan nyeri dada mungkin sesak. Ini dapat mengganggu kehidupan efektif sehari-hari PS dan sangat menghambat segala kegiatan yang dilakukan PS. Analisis kebutuhan klien. Dari beberapa permasalahan yang sudah ditemukan sebelumnya, di sini ada beberapa analisis yang dibutuhkan oleh klien. Yang pertama, klien membutuhkan support system dari orang terdekatnya. Yang kedua, klien merasa membutuhkan semangat dan motivasi dalam masa pengobatan. Karena masa pengobatan TB paru tidaklah sebentar. Pengobatan TB paru bisa memerlukan waktu 3 bulan, 6 bulan, dan 9 bulan. Hal ini tergantung kepada kondisi pasien tersebut. Yang ketiga, klien membutuhkan tips dan langkah-langkah untuk merubah pola hidup, makan, dan istirahatnya agar dapat mempercepat proses penyembuhan. Potensi yang bisa dikembangkan. Dari beberapa permasalahan yang sering muncul sebelumnya, ada beberapa potensi yang dapat dikembangkan. Yang pertama, melakukan pola hidup sehat dan olahraga, di mana PS harus melakukan olahraga minimal 15 menit dalam sehari. Pola hidup sehat sendiri adalah cara hidup yang bertujuan untuk menjaga kesehatan tubuh dan mental. Menjaga pola hidup sehat sejak dini sangat penting karena dapat membantu mencegah munculnya penyakit kronis lainnya, dan juga dapat meningkatkan kualitas hidup dan banyak manfaat pola hidup sehat lainnya. Potensi yang bisa dikembangkan PS selanjutnya adalah mengkonsumsi makanan yang sehat. Makanan 4 sehat 5 sempurna sangat dianjurkan dalam penderita TB paru, dan lebih banyak untuk mengkonsumsi protein, mengurangi soda, mengurangi kafein, dan mengurangi beberapa makanan kemasan. Penderita TB paru sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi akan serat dan juga protein, karena hal ini bagus dalam proses penyembuhan pasien-pasien dengan diagnosa TB paru.
Yang selanjutnya, PS harus bisa beristirahat yang cukup. Di sini yaitu memaksimalkan istirahat dan pola tidur dengan baik. Adapun cara istirahat yang baik dapat diterapkan dengan cara yang pertama, tidur dengan jadwal yang konsisten. Usahakan untuk tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, atau paling tidak hanya berjarak kurang lebih 20 menit dari jadwal biasanya. Jadwal tidur yang teratur ini diketahui turut membantu melepaskan hormon kortisol secara optimal, sehingga tubuh terhindar dari stres berlebih dan tidur pun menjadi lebih nyenyak. Selanjutnya, memberikan jangka waktu tidur setelah makan. Memberikan jangka waktu tidur setelah makan juga penting untuk dilakukan bila ingin memiliki istirahat yang berkualitas. Membiarkan tubuh tidur tepat setelah makan turut memicu masalah kesehatan tertentu, seperti gangguan pencernaan, serta meningkatkan risiko obesitas. PS bisa memberikan jangka waktu tidur minimal 2 hingga 3 jam setelah makan. Dengan begitu, tubuh mendapatkan waktu yang cukup untuk mencerna makanan. Langkah selanjutnya yaitu membatasi penggunaan gadget sebelum tidur. Membatasi penggunaan gadget sebelum tidur adalah cara istirahat yang baik lainnya. Lantaran dengan bermain gadget akan membuat tubuh terus fokus sehingga sulit untuk mencapai kondisi rileks. Akibatnya, produksi hormon melatonin yang memicu rasa ngantuk jadi terganggu. Langkah selanjutnya yaitu cukupi waktu tidur. Salah satu contoh istirahat yang benar adalah mencukupi waktu tidur, yaitu minimal 7-9 jam sehari. Tidur yang cukup tidak hanya akan menghilangkan rasa ngantuk di pagi hari, namun juga bisa membantu menjaga kesehatan tubuh. Beberapa manfaat tidur yang cukup untuk kesehatan tubuh diantaranya menjaga konsentrasi dan fokus, meningkatkan suasana hati, serta mengoptimalkan sistem kekebalan tubuh. Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan tersebut, di mana potensi yang bisa dikembangkan PS, diharapkan PS dapat beradaptasi dengan cepat dan baik terhadap kondisi kesehatan yang PS alami saat ini. Selanjutnya, layanan bimbingan konseling yang dapat diberikan kepada PS. Yang pertama, ada layanan informasi, di mana layanan informasi memberikan informasi dan pemahaman kepada klien yang berguna untuk mengenali diri, merencanakan, dan mengembangkan pola kehidupan sebagai peserta didik, anggota keluarga, dan masyarakat. Layanan informasi ini berfungsi untuk membekali individu dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna sebagai bentuk aktualisasi diri individu. Layanan informasi yang diberikan salah satunya yaitu apa yang dimaksud dengan TB paru, bagaimana langkah-langkah dalam menghadapi penyakit TB paru, makanan apa saja, langkah apa saja yang harus dilakukan sebagai seseorang yang memiliki penyakit TB paru, dan langkah apa yang dapat dilakukan untuk mempercepat proses penyembuhan TB paru. Layanan BK yang diberikan selanjutnya adalah konseling individu, di mana konseling individu merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang klien dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien. Dalam suasana tatap muka yang dilaksanakan interaksi langsung antara klien dan konselor, membahas berbagai hal tentang masalah yang dialami oleh klien.
Adapun tahap-tahap dalam konseling individu yaitu ada 3. Yang pertama tahap awal atau asesmen perkenalan dan mengenali permasalahan. Yang kedua tahap pertengahan atau menggali permasalahan lebih dalam dan memberikan pelakuan atas permasalahan tersebut. Yang ketiga yaitu tahap akhir, di mana menentukan tindak lanjut dari permasalahan dan melihat perkembangan selama proses konseling berlangsung. Adapun tujuan dari bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek pribadi sosial konseling yaitu memiliki komitmen yang kuat dalam pendirian pribadinya untuk membentuk mental yang kuat, serta menanamkan nilai-nilai religius untuk mengingat siapa yang maha sempurna. Yang pertama, memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif antara yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, serta dan mampu meresponnya secara positif sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Simpulan hasil observasi kali ini, PS merasa bahwa dia malu dengan diagnosa yang dideritanya. PS merasa mudah lelah dan mudah sesak apabila beliau kelelahan. Setelah melakukan beberapa layanan bimbingan konseling, PS merasa lebih optimis terhadap apa yang akan dia lakukan. PS menjadi lebih bersemangat dan lebih berenergi. PS dapat mengetahui langkah apa yang harus PS lakukan untuk berjuang, serta dapat berjuang dalam penyakitnya tersebut. PS merasa bahwa penyakit yang dideritanya bukanlah suatu hambatan dalam melakukan kegiatan. Dengan layanan konseling individu yang sudah dilakukan PS, ia lebih merasa tenang dan dapat menerima keadaan, dan juga ia lebih berpikir positif. Berikut terlampir beberapa dokumen pasien TB paru. Baik rekan-rekan, cukup sekian hasil pemaparan dari observasi kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.